Oke, jadi kualitas air Jolotundo itu sangat baik, bahkan sampai nomor 2 setelah air Zam-Zam, karena bisa menyembuhkan penyakit dan juga bisa membuat awet muda. Tapi, apa kata dosen Fakultas Kemasyarakatan UNER tentang pendapat tersebut? Saksikan hanya di Berita Jatim. Ya, benar dengan Bapak Profesor Sujajadi ya Pak ya? Ya, Sujayadi. Oh Sujayadi, oke. Maaf Pak sebelumnya saya salah baca. Ya maaf. Oh, oke, jadi bisa saya mulai ya Pak sekarang ya Pak ya? Ya, Ya oke. Jadi Sobat Berita Jatim, sekarang saya lagi bersama salah satu profesor Fakultas Kesehatan Masyarakat di UNER bersama Bapak Sujayadi. Selamat sore Bapak. selamat sore. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya sedikit nih. Jadi Pak, saya membaca beberapa artikel dan juga sempat pergi ke tempatnya di Jolotundo, tapi pada saat saya kesana itu kan lagi tutup Pak. Jadi Pak, pada saat Oh iya, saya baca artikelnya Pak, itu air dari Jolotundo ini bisa menyembuhkan penyakit yang pertama. Terus yang kedua juga bisa membuat orang awet muda. Dan ini kepercayaan ini sudah dipercaya oleh masyarakat Mojokerto sekitar 50% lah Pak dari masyarakat Pak. Kalau sebelum kita ke dalam, saya ingin bertanya dulu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, hubungan antara kualitas air dan kesehatan manusia itu apa dulu Pak? ya. Jadi manusia itu air itu bisa mempengaruhi kesehatan manusia itu dengan banyak cara, terutama tentang kesehatannya ya. Iya Pak. Jadi penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu bersama air minum. Jadi kalau air Jolotundo itu diminum tanpa diproses itu bisa menimbulkan penyakit, terutama penyakit perut, misalnya penyakit tipes, kolera, hepatitis. Yang kedua, penyakit itu bisa terjadi karena kulit kita ini kontak dengan air, water contact diseases, seperti penyakit-penyakit cacing, schistosomia,sis dan sebagainya. Dan yang ketiga caranya itu kita itu kena vektor penyakit yang hidupnya di air, ya, jadi malaria, demam berdarah dan lain-lain itu karena vektor itu hidup di air. Kemudian penyakit yang disebabkan karena kita membasuh dengan air yang tidak sehat, jadi higienanya kurang sehingga mempengaruhi higiene personal dan cuci tangan. Itu bisa misalnya penyakit konjungtivitis, radang mata, sigelosis, skabies gitu. Dan kalau menyebabkan orang itu sehat seperti ceritanya Mas Michael tadi, ini lain lagi nih. Kalau pertanyaannya apakah bisa berhubungan dengan menyehatkan kulit? Nah, kalau terutama itu ada belerang, sulfur, itu bisa memang sebagai obat yang menyembuhkan penyakit kulit. Tapi kalau menjadi awet muda ini mungkin hanya mitos saja ya, bagaimana? Mungkin ya karena airnya itu kalau pagi seger, jernih, terus menimbulkan perasaan yang segar, itu mungkin saja seperti itu. Oke. Jadi Bapak tadi menjelaskan dampak negatif dan dampak positifnya ya Pak ya? Ya, Nah, kalau Bapak sebagai dosen, kalau meneliti kualitas air itu dinilai dari sisi mananya aja Pak? Boleh berbagi Pak sedikit? biasanya itu kita lihat dari kualitas 4 macam faktor. Jadi yang pertama ini kita lihat faktor kimianya, yang kedua faktor fisik, dan yang ketiga itu faktor bakteriologis, dan mungkin yang keempat itu adalah faktor radioaktivitas dari air itu. Jadi kalau kelihatan air itu jernih, bagus, itu kualitas fisik. Kalau memang banyak bakterinya, itu dites ada mengandung kuman-kuman patogen, E. coli misalnya, itu kuman yang ada di perut manusia ataupun hewan, itu adalah indikator kualitas bakteriologis. Kemudian kalau kimianya, yaitu tadi ada zat-zat kimia, misalnya ada logam berat, ada fosfor, ada berbagai macam unsur kimia yang melebihi standar, itu kurang bagus. Kemudian juga radioaktivitas itu semua diatur di dalam
peraturan Menteri Kesehatan yang baru itu nomor 492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. Jadi air itu sebenarnya kan ada 4 macam, ada air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum. Oh. Nah, Jolotundo ini termasuk air yang mana? Mungkin untuk pemandian ya bukan toh mestinya. Bukan. Kolam renang juga bukan. Bukan, Pak, bukan. Bukan ya. Tapi kalau saya itu ya Pak, maaf menyela ya Pak ya. Kalau saya tanya-tanya itu air Jolotundo ini merupakan air pegunungan Pak. Jadi air pegunungan langsung turun ke candi itu Pak. Ya, air sumber ya. Iya, air sumber betul. Kan dari pegunungan penanggungan itu ada hutan-hutan banyak itu kan menyaring air hujan, kemudian keluar lagi ke permukaan menjadi air sumber yang namanya air Jolotundo tadi. Oke. Dan kalau menurut Bapak sendiri untuk kan tadi Bapak bilang untuk awet muda itu mitos, sedangkan kalau kesehatan itu bisa saja. Nah, kalau Bapak menilai secara keseluruhan itu apakah itu lebih ke arah kepercayaan atau ke ilmu pengetahuan, Pak? Karena kalau saya baca-baca lagi itu arkeolog Belanda pada waktu itu tahun 19 berapa itu sudah mengofisialkan kayak meresmikan bahwa air Jolotundo ini air yang kualitasnya paling bagus nomor 2 malahan setelah air Zam-Zam. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya mungkin aja di waktu peneliti dari Belanda itu sebelum terjadi banyak pencemaran. Jadi sekarang ini Mas di mana-mana sudah terjadi banyak pencemaran, baik pencemaran udara maupun air. Jadi di situ banyak kotoran-kotoran hewan dan manusia itu mencemari sumber itu. Jadi sekarang ini menurut penelitian dari Dinas Kesehatan Provinsi ya tidak ada sumber air yang di Jawa Timur ini yang bisa langsung diminum. Jadi karena semua sudah tercemar. Oh, itu data valid ya Pak dari sana ya Pak ya. Jadi kalau kesimpulan Bapak ini lebih ke arah kepercayaan atau ke ilmu pengetahuan Pak kalau ini Pak? Ya lebih banyak ke sugestinya. Oh, lebih banyak sugestinya. Berdasarkan ilmu pengetahuan kan susah dibuktikan bagaimana air itu bisa menyebabkan dia itu menjadi awet muda. Oke Pak, sekian itu saja wawancara dari saya Pak. Maaf kalau sebentar Pak, karena itu data-data yang saya ingin tahu kalau dari seseorang FKM dosen Fakultas Masyarakat itu seperti apa berpendapat tentang kualitas air Jolotundo dan sudah disimpulkan oleh Bapak Sujayadi. Terima kasih Pak atas waktunya Pak, maaf mengganggu. Ya, terima kasih. Ya, mari Pak. Oke Sobat Berita Jatim, jadi itu aja. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Sujayadi bahwa air di Jolotundo tadi itu kalau menurut pandangan seorang dosen itu lebih banyak mengarah ke sugestinya, karena dapat data barusan itu bahwa air di Jawa Timur itu semuanya itu sudah tidak bisa diminum langsung, tapi kalau masih dijeburi masih bisa. Dan kalau untuk awet muda itu lebih arah ke sugesti, tapi kalau ke arah sehat menyegarkan kulit itu masih ada dan masih bisa dilogika. Sekian itu saja Berita Jatim, Michael dari Mojokerto melaporkan.